Hai, kita ketemu kembali di Network Programming. Sekarang kita akan mencoba membangun aplikasi client server atau berbasiskan TCP atau berbasiskan soket stream dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum kita langsung ke demo coding, saya akan tunjukkan bagaimana alur aplikasi yang akan kita bangun. Alur aplikasi yang akan kita bangun menggunakan soket stream atau berbasiskan protokol TCP itu mempunyai alur sebagai berikut. Dimulai dari dua sisi aplikasi, yaitu sisi server dan sisi client. Di sisi server nanti kita mulai dengan create socket, lalu binding, kemudian listening, dan siap menerima koneksi. Kemudian di sisi client kita create socket, dan setelah server ready untuk listening port, kita konekkan client ke server. Setelah client dan server connect, maka klien dan server saling berkomunikasi, bertukar pesan, dan selesai. Adapun skenario komunikasinya kita buat yang sederhana saja, di mana di sini klien dan server berdasarkan sekuensial waktu itu dimulai dari klien mengirimkan pesan, lalu server membalas, kemudian server mengirimkan pesan dan klien membalasnya dan selesai. Nah, bagaimana kira-kira algoritma atau kode program di bahasa Java untuk skenario dan alur aplikasi ini? Saya akan tunjukkan potongan-potongan kode yang akan kita pakai sebelum kita memulai demo membuat aplikasinya. Pertama, di sisi server kita akan lakukan create dan binding port ya, atau binding identitas. Di bahasa pemrograman Java itu sudah ada library socket programming dengan beberapa objek-objek yang merupakan abstraksi dari objek-objek di soket dan beserta metode-metodenya. Di bahasa pemrograman Java itu sudah ada objek server socket, yang mana server socket ini adalah tipikal socket khusus untuk server. Artinya apa? Artinya dia punya metode binding, begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan objek server socket, bukan socket biasa, maka di Java kita langsung bisa meng-create socket dengan langsung membindingnya. Di sini saya mencontohkan kita binding dengan port 1234. Perlu diingat bahwa port 1234 ini besar kemungkinan tidak bisa kita secara bebas gunakan di komputer masing-masing. Kenapa? Karena dia bisa saja harus mendapatkan otoritas dari super user. Untuk amannya Anda bisa menggunakan port di atas 5000. Ya, nanti di demo kita akan gunakan port di atas 5000 untuk menghindari masalah otoritas super user. Jadi di sini di Java kita meng-create socket sekaligus membinding port 1234. Ya. Jadi oleh library socket di Java, objek server socket ini kalau kita panggil konstruktornya, maka dia meng-create socket lalu mencoba mengklaim identitas
dalam hal ini adalah port 1234. Kemudian kalau berhasil artinya tidak ada yang menggunakan port tersebut, maka port tersebut diklaim dan diassign ke server socket, sehingga server socketnya menjadi terbind dengan identitas port 1234 di protokol TCP. Setelah berhasil membinding, kemudian dilanjutkan dengan soketnya itu listening di port 1234. Artinya sudah siap menjaga pintu 1234 menunggu ada klien yang connect. Ya. Jika terjadi kegagalan, maka akan kita coba melakukan exception dengan menampilkan bahwa port tersebut gagal kita klaim. Gitu, ya. Nah, kalau kita sudah listening di server, maka server siap menerima koneksi dari klien. Bagaimana caranya? Di Java itu kita secara umum membangun aplikasi socket programming client server, maka server itu sifatnya yang di port yang di binding itu hanya untuk menerima koneksi baru saja dari klien. Ya. Begitu ada klien yang masuk connect, maka klien tersebut diterima dan dibuatkan port baru sebagai jalur komunikasi antara klien dengan server. Dan selanjutnya port awal yang di listening oleh server itu kemudian siap digunakan untuk menerima klien berikutnya. Jadi setiap ada klien diterima, kemudian dialihkan, dibuatkan soket baru untuk menampung. Ya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menyiapkan satu buah klien soket. Ya. Yang tipenya adalah soket. Ya, soket biasa. Jadi soket ini akan kita gunakan untuk menjalin atau menampung setiap klien yang connect. Ya, setiap ada klien yang connect ke server. Karena di sini setiap klien itu membutuhkan sebuah soket, maka kalau kita ingin kliennya multi klien, maka kita juga harus bisa menyiapkan multi soket klien di sisi server. Seberapa banyak klien yang bisa soket klien yang bisa kita bangun, maka segitulah maksimal klien yang bisa kita ajak berkomunikasi. Nah, setelah soket kliennya kita create, lalu kita terima koneksi dari klien dan kita kaitkan ke soket yang baru di create tersebut. Jangan lupa di sini kita juga harus menyiapkan sebuah exception apabila proses penerimaan klien itu mengalami kegagalan. Nah, sekarang di sisi klien. Di sisi klien di Java itu seperti yang di Alur, maka kita cukup membuat create socket lalu mencoba connect ke server. Nah, di objek socket itu kita bisa langsung berbeda dengan yang sebelumnya, kita create socketnya saja, lalu nanti socket itu digunakan untuk menerima koneksi dari sisi klien. Kita juga bisa melakukan hal seperti itu di sisi klien. Jadi kita create socketnya, lalu baru kemudian kita coba connect begitu. Atau dalam satu baris kita langsung create dan connect. Jadi bisa digabung, bisa juga dipisah. Kalau di konstruktor saja kita create socket sekaligus memberikan argumen identitas tujuan dari aplikasi, maka di konstruktor otomatis dia langsung setelah berhasil meng-create langsung mencoba untuk connect ke target tujuan. Dalam hal ini adalah server. Misalnya alamat server ada di example.com di port 1234, maka dia langsung mencoba connect ke server. Kalau kita pisahkan, kita create new socket saja tanpa argumen apa-apa, maka dia akan meng-create sebuah socket, lalu kita lanjutkan dengan socket.connect ke tujuan, maka dia akan lakukan connect. Anda punya kebebasan untuk menerapkan
dalam satu line coding ataupun multi line coding. Jangan lupa siapkan exception apabila terjadi kegagalan proses connect ataupun proses create soketnya. Setelah klien dan server terjalin, maka selanjutnya adalah berkomunikasi, kirim-mengirim data. Mengirim data di Java kita bisa menggunakan atau menerapkan pola rutin file. Ya, mengirim data kita gunakan menulis ke file. Jadi kita gunakan misalnya adalah print writer. Jadi sama seperti menulis file plain text ke file txt. Ya, sama seperti menulis pesan plain text ke file txt. Jadi kita siapkan objek print writer, ya, dimana kalau print writer tujuannya ke file itu adalah file stream. Kalau kita print writer tujuannya ke printer itu adalah print stream. Maka kalau print writer tujuannya ke jaringan, kita gunakan socket stream. Ya. Jadi kita konstruktor print writer dengan argumen socket stream. Ya, kita gunakan socket get output stream. Jadi sebelumnya kita buat dulu, kita ambil soketnya, lalu kita pilih. Ya. Jadi echo socket di sini adalah objek atau instan dari soket yang sudah didefinisikan sebelumnya. Setelah itu maka kita cukup menulis sama seperti menulis ke file, yaitu bisa menggunakan print line dari objek atau instan print writer. Menerima data di sisi server maupun di sisi klien itu bisa dilakukan dengan membaca file stream. Ya, membaca file stream. Di sini saya mencontohkan menggunakan input stream menggunakan objek atau instan buffer reader. Jadi membaca buffer atau memori dengan menggunakan objek input stream. Ya. Di sini dibaca per baris, yaitu dengan asumsi bahwa komunikasinya menggunakan plain text dan setiap pesan yang dikirim dari kedua belah pihak itu selalu diakhiri dengan ganti baris atau return, ya, sehingga kita bisa baca per baris dengan menggunakan input stream. Jadi sama seperti membaca file plain text, baca per baris. Jadi kita baca sampai di buffer itu tidak ada data lagi yang bisa dibaca, kemudian pembacaannya selesai. Demikian kira-kira sekilas gambaran bagaimana nanti kita akan melakukan coding aplikasi client server dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana coding tersebut di bahasa pemrograman Java. Sampai ketemu di video demonstrasi coding aplikasi client server dengan bahasa pemrograman Java. Terima kasih.